Namaste. Halo semuanya, balik lagi sama aku Anabel dari Yoganesia. Nah, hari ini aku sudah sama Kak Widya dan kita bakal ngelatih satu flow yang akan dijelasin sama Kak Widya nih ke teman-teman Yoganesia. Hai Kak Widya. Halo juga. Hari ini kita latihan apa nih Kak? Hari ini kita akan latihan yoga flow for stress release. Oke. Jadi gentle yoga, gentle flow yoga untuk membantu mengatasi stres di dalam tubuh dan pikiran. Oke. Fokus latihan ini di tubuh bagian mana nih Kak? Oke, jadi kalau kita stres biasanya ada bagian-bagian tubuh tertentu di tubuh kita yang tension ya, yang tegang gitu, yang freeze biasanya. Nah itu kecenderungannya sih walaupun setiap orang berbeda-beda ya Bel ya. Jadi ada yang freeze-nya di bagian mana, tapi secara umum itu yang stres biasanya ada di bagian leher, bahu dan juga pundak ya. Kemudian spine ya. Kemudian sama bagian hips, bagian pinggul sini. Nah jadi wajah juga sih tentunya ya. Makanya kalau misalnya saya tuh kalau lagi flow yoga gini, saya suka suruh murid-murid saya tuh senyum ya supaya wajahnya lebih lembut, hatinya juga lebih lembut. Biasanya seperti itu. Nah nanti pose-posenya akan fokus melatih area-area di bagian tadi. Oke deh, kalau gitu yuk teman-teman semua kita siapin matrasnya supaya kita latihan bareng Kak Widya tentang gimana sih ngerilis stres dengan gentle flow dari Kak Widya. Yuk Kak, kita mulai latihannya. Oke, mari. Namaste. Oke, sekarang kita akan memulai latihan gentle flow yoga for stress release. Kita mulai ya Bel ya. Oke, Kak. Oke, jadi kita akan berlatih dulu sedikit pernafasan ya. Kemudian setelah itu saya akan kasih gerakan pemanasan sedikit, kemudian baru ke gerakan inti. Gerakannya adalah mengalir, gerakannya adalah flow. Kemudian untuk tips untuk yang ada di rumah adalah please lakukan gerakan sesuai dengan kemampuan, jadi tidak memaksakan diri. Nanti saya pada saat bergerak, saya akan kasih opsi 1, 2, dan 3 ya. Jadi lakukan sesuai kemampuan. Kalau Anda tidak bisa melakukannya, silakan duduk aja, lihat aja nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa, ikuti gerakan sesuai kemampuan ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita akan duduknya seperti ini dulu. Kita akan berlatih pernafasan. Kenapa berlatih bernafas itu penting? Karena ketika kita berlatih bernafas, itu membangun kesadaran kita untuk benar-benar tahu apa sih yang kita rasakan ketika kita bernafas gitu. Jadi pada saat kita stres, biasanya nafas kita akan menjadi lebih pendek. Kemudian kita benar-benar nggak sadar tuh bahwa kalau kita bernafas tuh seperti apa sih. Nah, dengan kita berlatih bernafas, kalau di yoga itu adalah latihannya bernama pranayama. Jadi itu perlahan kita akan tahu nih bahwa nafas kita nih ada nih sampai saat ini gitu ya, bahwa sampai detik ini kita masih diberi nafas yang nyaman, tidak sesak, tidak sakit gitu ya. Dengan begitu kita akan membangun kesadaran untuk lebih bersyukur kepada kondisi tubuh kita saat ini. Oke, kita mulai aja dengan berlatih bernafas. Sekarang kita akan bernafasnya dengan duduk seperti ini, nggak apa-apa ya Bel ya, nyaman ya. Oke, tangannya letakkan di paha di kiri ya, kemudian tangan kanannya letakkan di antara kedua alis mata, jari tengah dan telunjuk. Kita akan berlatih bernafas namanya anuloma viloma, bernafas bergantian kiri dan kanan ya. Tutup hidung kanan dengan ibu jari dan hidung kirinya ditutup dengan jari manis dan kelingking. This is your third eye di sini. Ya mungkin saya akan kasih contoh buat Bel. Silakan ya, Abel bisa memejamkan mata. Oke. Duduk yang tegak, bahunya rileks. Kemudian tutup hidung kanan dengan ibu jari. Ya. Kemudian nanti bernafas bergantian. Mulai menafas dari hidung kiri, tarik nafas, kemudian tutup hidung kiri dengan jari manis dan kelingking, kemudian tutup dan tahan dulu, kemudian buka kanan dan buang. Oke, seperti itu ya. Kemudian tarik nafas dari kanan, kemudian tutup, tahan, kemudian buka kiri, buang. Oke, sekarang kita bareng-bareng ya Bel. Oke, tangannya letakkan di atas paha seperti ini, jari tengah dan tunjuk di antara kedua alis mata. Silakan menutup mata Anda supaya lebih fokus ya, dengarkan saja instruksi saya. Silakan menutup hidung kanan dengan ibu jari dan kita menarik nafas melalui hidung kiri. Kemudian tutup dan tahan.
Buka kanan, buang. Tarik nafas kanan. Kemudian tutup dan tahan. Buka kiri, buang. Tarik nafas kiri. Kemudian tutup dan tahan. Buka kanan, buang. Wajah tetap rileks, kalau bisa tetap tersenyum. Tarik nafas kanan. Kemudian tutup dan tahan. Buka kiri, buang nafas panjang. Sekali lagi ya, tarik nafas kanan. Tutup dan tahan. Buka kanan, buang. Oke, kemudian tangan kanan lepaskan, letakkan di atas paha, memejamkan mata dulu. Dan kita mulai menarik nafas yang dalam melalui hidung. Buang nafas perlahan, bahunya rileks, wajah rileks. Tarik nafas lagi yang dalam, rasakan perbedaannya setelah tadi bernafas anuloma viloma dan sesudahnya. Buang nafas panjang. Sekali lagi tarik nafas. Kemudian buang nafas panjang. Oke, cukup. Gimana Bel, rasanya enak? Enak Kak. Ya, itu salah satu teknik pernafasan yang paling simpel kalau menurut saya. Kenapa anuloma viloma itu sangat baik untuk dilakukan? Karena dia akan membawa oksigen yang seimbang ke otak kiri dan kanan Bel. Ya, jadi ketika kita lagi stres, biasanya yang tadi saya bilang nafasnya menjadi lebih pendek. Ketika kita bernafas seperti tadi, itu akan membangun, membuat dada, membuat nafas menjadi lebih lega biasa gitu. Lebih kita fresh sih Kak katanya. Tuh ya, mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kita mulai dengan warming up ya. Oke, kan tadi saya cerita ya Bel, jadi kalau misalnya ketika kita stres, tensionnya di leher nih, di bahu, kemudian di punggung atas dan spine ya. Sekarang kita akan latihan bagian tersebut ya. Oke, bareng-bareng ya Bel ya. Oke, Kak. Ikuti aku. Oke, kemudian dari sini tangannya ke samping, tarik nafas, angkat ke atas. Buang nafas, bawa ke samping lagi, turun. Very good. Tarik nafas, angkat lagi. Oke, buang nafas, tangan satukan di atas, dorong ke atas, panjangkan punggung, tarik nafas, mengunci perutnya masuk dengan cara menarik pusarnya masuk ke dalam. Tarik nafas, panjangkan lagi, buang nafas. Tangannya sedikit di belakang telinga Bel. Tarik nafas, angkat lagi, very good. Boleh lihat ke depan atau lihat ke atas, buang nafas. Oke, rilis. Kemudian tangan kiri ke samping, tangan kanan angkat. Taruh di samping, kemudian angkat, jatuhkan ke sisi kiri Bella. Very good. Tarik nafas, buang nafas. Jaga agar bokong kanannya tidak terangkat. Bawa lengan samping telinga. Bagi yang masih di sini, buka, tutup. Very good. Jadi ya, kadang-kadang ada beberapa orang yang ketika bergerak seperti ini dia menutup seperti ini. Ini aku kasih contoh yang salah ya. Jadi ini buka dadanya, bawa lengan samping telinga, baru turun lagi ke samping. Kemudian siku kirinya ditekuk lebih dalam. Nice, tarik nafas, jaga agar bokong kanannya tidak terangkat. Buang nafas. Rasakan sisi kanan tubuh memanjang. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, kembali ke tengah, tarik nafas. Buang nafas, kedua tangan ke atas. Kali ini sisi sebaliknya, tangan kanan turun, tangan kiri angkat. Jatuhkan ke sisi kanan. Ingat, Bel, buka lengannya, siku kanan ditekuk lebih dalam, tarik nafas, jaga agar bokong kiri tidak terangkat. Buang nafas. Tarik nafas. Oke, buang nafas. Sekali lagi tarik nafas. Oke, buang nafas. Kembali ke tengah, tarik nafas. Buang nafas. Tangan letakkan di depan dada. Oke, sekarang gerakan berikutnya jalin tangan di belakang. Buka dadanya. Nah, gerakan ini seperti yang tadi saya bilang, biasanya tight nih bahunya, nih lehernya dan sebagainya. Ketika kita membuka dada, kita akan membawa nafas kita menjadi lebih lega. Ya, buka dadanya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang tangannya belum bisa dijalin seperti ini nih Bel ya. Masih begini nih. Jadi bisa lakukan seperti ini. Saya lihat contoh dari samping ya. Jadi kalau Anabel boleh ya, boleh lurus. Kalau saya yang seperti ini ya. Jadi this is option 1 and that is option 2 ya. Tarik nafas, buka dada, lihat ke atas, open your chest. Buang nafas, panjangkan punggungnya Bel, bawa ke depan.
Very good. Tarik nafas. Buang nafas, tempelkan dadanya ke arah paha. Tarik nafas. Oke, buang nafas, kembali ke tengah lagi. Tarik nafas, buang nafas, cukup. Oke, sekarang tangannya ke samping. Ya, buka dadanya seperti ini, tarik nafas. Buka dadanya, bawa lebih jauh lagi ke belakang. Ya, jadi gerakannya nanti tidak hanya di tangan, tapi juga terasa di spine. Boleh lihat saya dulu ya Bel, nanti setelah itu kita baru bareng. Tarik nafas, open, lihat ke atas. Pada saat lihat ke atas, pastikan lehernya tetap memanjang. Tarik nafas, open, sedikit rounding di sini. Buang nafas, melengkung tulang punggung, dagu dekat ke arah dada. Tarik nafas, lihat punggungnya bergerak. Jadi seperti cat and cow ya. Buang nafas, tapi kita lakukan sambil duduk. Ini seperti kita merengkuh, memeluk sesuatu. Ya, ini punggung dagu dagu dekat ke arah dada, pusara masuk ke dalam. Tarik nafas, buka lagi. Nanti setelah ini kita akan lakukan dengan bertumpu di lutut. Tarik nafas, buang nafas seperti ini. Ya, kita bareng-bareng sekarang ya. Mulai dari samping, tangannya kebuka ke samping, tarik nafas, open your chest, look up, panjangkan lehernya tetap Bel. Buang nafas, bawa ke depan, dagu dekat ke arah dada, pusar masuk ke dalam, rounding your back. Tarik nafas, buka lagi. Buka dadanya, lihat ke atas. Buang nafas, dagu dekat ke arah dada, melengkung tulang punggung. Tarik nafas sekali lagi. Buang nafas. Melengkung tulang punggung, dagu dekat ke arah dada. Sekarang kita bertumpu di lutut. Angkat tubuhnya, tarik nafas, open your chest. Buang nafas, dagu dekat ke arah dada, tumit dekat ke arah bokong. Buka lagi, tarik nafas. Bagus. Buang nafas. 2. Sekali lagi tarik nafas. Buang nafas. 3. Oke, dari sini tangannya bawa ke depan, tangannya bawa ke depan. Dekatkan dadanya ke arah paha. Kita lakukan child pose. Lurus, tangannya ke depan, siku tangan tidak menyentuh alas, kening istirahatkan di alas. Tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi tarik nafas. Oke, buang nafas. Sekarang kita ke table. Oke, ngadep ke sini ya. Bareng-bareng kita ya Bel. Tangannya di lutut, dibuka selebar hips, tangan dibuka selebar bahu. Jari tangannya dibuka lebar ya. Kita akan jadi kalau tadi udah di bagian atas, sekarang kita mundur sedikit untuk di bagian spine-nya. Kita lenturkan bagian tulang belakang kita ya. Kemudian kita akan lakukan cat and cow. Pastikan siku tangannya jangan di lock ya Bel ya. Melengkung tulang punggung, dagu dekat ke arah dada. Tarik tulang ekornya masuk ke dalam. Kemudian lihat ke atas, tarik nafas, dagu menghadap, look up atau look forward sedikit. Buang nafas, dagu dekat ke arah dada, melengkung tulang punggung. Tarik nafas, lihat ke atas, dagu menghadap. Buang nafas, dagu dekat ke arah dada, melengkung tulang punggung. Very good. Sekali lagi. Tarik nafas, lihat ke atas. Buang nafas, dagu dekat ke arah dada. Kemudian jinjit kakinya dan angkat to downward facing dog. Seperti huruf V terbalik. Bagi beberapa di antara kalian yang mungkin belum bisa melakukan seperti ini, ada ya, ini kalau yang ini mungkin udah biasa yoga, dia bisa tumitnya dekat ke arah alas, kemudian lututnya lurus, punggungnya lurus. Tapi ada beberapa yang masih sangat tight bagian hamstringnya ya, dia akan mengalami kesulitan, punggungnya akan melengkung. Coba punggungnya melengkung sedikit. Nah gitu ya. Jadi caranya adalah lututnya ditekuk aja, panjangkan punggungnya, tarik tulang ekor tinggi ke atas dan kakinya jinjit seperti ini. This is option 2 bagi yang beginners ya, bagi yang mulai. Bagi yang basic Anda bisa lakukan seperti ini. Kalau yang sudah terbiasa bisa lututnya diluruskan, tumitnya dekat ke arah. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita mulai lagi flow-nya ya Bel. Dari situ, dari downward facing dog, inhale plank pose. Turunkan pinggulnya, pastikan jangan kolaps pinggangnya. Angkat lagi ke downward facing dog. Exhale. Inhale plank pose. Nice. Exhale downward facing dog. Kita lakukan 3 putaran. Inhale plank pose. Exhale downward facing dog. Oke, dari sini lutut ditekuk Bel. Lutut ditekuk. Pahanya dekatkan ke arah dada. Nice. Dari sini lihat ke depan, tarik nafas. Buang nafas, menunduk lagi rendah. Kemudian lihat bawah ke depan, tarik nafas ke plank pose. Kemudian lutut ditekuk, pinggul dorong ke belakang. Exhale.
Inhale, plank pose. Exhale, push back. Very good. Pinggulnya angkat tinggi. Kemudian dari sini bawa lututnya ke sisi kanan, pinggulnya bawa ke kiri. Yes. Tarik nafas kembali ke tengah. Buang nafas ke sisi kiri. Ini akan mentwist bagian spine Anda ya dan perut. Tarik nafas kembali ke tengah. Mulai bergerak ke pinggul kita sekarang untuk melonggarkan ketegangan yang ada di pinggul. Kembali ke tengah, tarik nafas. Buang nafas ke sisi kiri. Tarik nafas kembali ke tengah, buang nafas ke plank lagi. Turunkan lutut, and then child pose dulu. Buka pahanya, beri space pada perut, tangannya lurus ke depan, siku tangan tidak menyentuh alas. Tahan di sini, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, kembali lagi ke table. Ya, dari sini angkat lagi ke downward facing dog. Seperti huruf V terbalik, ya. Pastikan tadi saya bilang kalau yang masih beginners boleh kayak saya jinjit. Untuk Abel bisa kasih contoh yang sudah terbiasa yoga. Kalau saya seperti ini ya, bagi yang baru. Oke, dari sini langkahkan kaki kanan ke depan di samping telapak tangan. Nice. Kalau ada yang masih di sini, bantu dengan tangannya pegang pergelangan kaki, bawa ke depan. Pastikan kaki dan tangannya sejajar. Turunkan lutut. Oke, tangannya letakkan di lutut. Dorong hipsnya ke depan. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah melatih bagian atas, sekarang mulai ke bawah ya Bel ya, di pinggul dan sekitarnya. Dorong ke depan, tarik nafas, buang nafas. Semakin didorong hipsnya ke depan, lututnya akan semakin nyaman. Kalau di sini biasanya tempurungnya yang kurang nyaman ya. Dorong lagi ke depan, tarik nafas, buang nafas. Oke, sekarang tangannya turun ke bawah, lututnya luruskan, pinggulnya dorong ke belakang. Nice. Rasakan di paha. Lihat ke depan, tarik nafas, buang nafas, ke depan lagi. Tangannya letakkan di lutut. Buang nafas, mundur. Nice. Pastikan pada saat di sini punggungnya tidak rounding, tetap memanjang. Kemudian bawa ke depan lagi, tarik nafas. Buang nafas, mundur. Nah, dari sini tangan kirinya di bawah Bel. Kemudian tangan kanannya di pinggang. Twist dulu, putar lagi bahunya. Nice. Kemudian angkat tangan kanannya ke atas. Yes, tahan di situ. Tarik nafas. Buang nafas. Bagus. Kalau mau lebih lagi, boleh lengan samping telinga and feel the stretch. Rasakan di sisi kanan. Tarik nafas. Bagus. Buang nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Oke, buang nafas, turunkan tangan di pinggang dulu. Kemudian turun tangannya ke bawah. Kemudian tekuk lagi lututnya. Tangannya letakkan di lutut. Oke, sekarang Anjanasana, angkat tangannya ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Boleh di sini lurus ya, atau bagi yang sudah terbiasa boleh sedikit dibawa ke belakang. And open your chest and then look up. Tarik nafas. Buang nafas, pelan-pelan tangannya bawa ke samping. Ya, gerakan ini enak banget ya untuk meredakan ketegangan yang ada di area sekitar dada. Ya, tarik nafas, angkat lagi. Kalau nyaman boleh lihat ke atas, kalau nggak nyaman lihat ke depan. Buang nafas ke samping. Tarik nafas ke atas lagi. Buang nafas ke samping. Oke, turunkan tangan. Dari sini pelan-pelan bawa kaki kanan ke belakang. Downward facing dog. Seperti huruf V terbalik lagi. Ingat, saya pilih opsi 1, Bel pilih opsi 2. Ya, tahan di situ, tarik nafas. Buang nafas. Sekarang langkahkan kaki kiri yang ke depan bergantian. Oke, di sini turunkan lutut. Angkat dulu. Tarik nafas. Dorong hipsnya ke depan. Kenapa saya harus pastikan Anda mendorong hipsnya ke depan? Supaya lututnya aman ya. Jadi bertumpunya bukan di tempurung lutut tapi di bagian bawah paha ya. Dorong, tarik nafas. Buang nafas. Oke, sekarang dari sini tangannya turun. Dorong lututnya ke belakang, lututnya lurus, pinggulnya dorong ke belakang. Buang nafas. Lihat ke depan ya. Sampai jari kaki yang menghadap ke atas, lututnya lurus. Rasakan stresnya di bagian belakang kaki. Kerasa Bel? Kerasa. Gimana rasanya? Lumayan. Ya. Lumayan. Dan ini biasanya tight ya. Nah, ini kita coba rilis di bagian situ. Tarik nafas ke depan, ya, tututnya di sini. Buang nafas, mundur. Nice. Pastikan pada saat melakukan gerakan ini tidak rounding. Keep lengthen your spine. Tarik nafas ke depan. Buang nafas. Very good. Lihat ke depan.
Sekali lagi tarik nafas. Buang nafas. Oke, tangan kanannya di bawah, tangan kiri di pinggang. Twist, ini putar bahunya, putar bahunya. Kemudian dari sini sudah stabil, kemudian angkat tangan kiri ke atas. Nice, buka dadanya, tarik nafas. Buang nafas. Kalau bisa, aku pilih opsi 1. Kamu boleh pilih opsi 2, Bel. Lengan samping telinga, silakan. Nice, tarik nafas. Buang nafas. Boleh lihat ke atas. Kalau ada beberapa yang lehernya nggak nyaman, boleh lihat ke samping aja. Tarik nafas. Oke, buang nafas buat Abel. Tangannya ke atas lagi. Turunkan tangan di pinggang, step by step. Bawa ke depan lagi, tarik nafas. Buang nafas, tangan letakkan lagi di lutut. Oke, gerakan berikutnya angkat ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tahan di sini, boleh sedikit di belakang telinga kalau bisa, kalau enggak di atas. Seperti ini lurus, oke ya. Tarik nafas. Buang nafas, bawa ke samping, buka dadanya. Tarik nafas ke atas lagi. Kalau nggak nyaman lihat ke atas, lihat ke depan boleh ya. Tarik nafas. Buang nafas ke samping. Very good. Tarik nafas, angkat lagi. Buang nafas ke samping. Sekali lagi tarik nafas. Buang nafas ke samping. Oke, tangan letakkan di lutut. Kemudian turunkan tangan. Pelan-pelan bawa kaki kiri ke belakang. Downward facing dog lagi. Nah, di sini kita ayun, Bel. Kaki kirinya, kiri dan kanan. Tumitnya diangkat, lutut kiri dan kanan. Seperti kita mengayuh ya. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, kita bisa lakukan vinyasa kurang lebih 3 kali. Inhale, plank pose. Bel boleh lakukan chaturanga, aku akan lakukan spider. Exhale, chaturanga or spider. This is option 1, yang Abel option 2. Inhale, up cobra. Bahu jauh dari telinga, sikui jangan di lock. Bokong di squeeze, punggung kaki kuat menekan alas. Nice. Exhale, downward facing dog. 1. Again, inhale, plank pose. Exhale, chaturanga or spider, yogi choice. Punggung kaki kuat menekan alas. Inhale, up cobra. Exhale, downward facing dog 2. One more time. Inhale, plank pose. Exhale, chaturanga or spider. Inhale, up cobra. Exhale, downward facing dog 3. And staying here kurang lebih 5 nafas. 4, 3, 2. Oke, 1, turunkan lutut dulu dan lakukan child pose. Dorong pinggulnya ke belakang, tangan lurus ke depan. Siku tangan tidak menyentuh alas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Oke, buang nafas. Oke, dari posisi child pose, kita kembali lagi ke posisi duduk. Gimana rasanya, Bel? Enak? Enak banget Kak bahunya. Oke, kita akan lanjutkan ke gerakan berikutnya ya, yaitu adalah saya kasih contohnya dulu ya, Bel. Jadi kita nanti akan bertumpu di lutut. Kakinya untuk yang option 1 boleh seperti saya jinjit supaya lebih mudah terjangkau ya. Yang option 2 dengan punggung kaki di bawah. Kamu boleh pilih punggung kaki di bawah ya, Bel. Oke, sekarang tangannya pastikan ketika melakukan gerakan ini hipsnya di squeeze yang kencang, bokong dikencangkan, dorong hipsnya ke depan. Kemudian tangan boleh di pinggang. Kita lihat saya dulu ya, dorong ke depan, buka dada, tarik nafas. Saya jinjit ya, buang nafas, bawa ke depan. Di sini, kemudian tarik nafas. Buang nafas, tangan letakkan di tumit atau di paha. Ini option 1 di sini dulu kalau belum sampai di sini ya. Kemudian angkat tangan kanan, kemudian wajah lihat ke samping. Kemudian tarik nafas. Buang nafas ke sisi sebelah kanan. Tarik nafas. Jadi pada saat di sini ini hipsnya harus didorong ke depan. Tarik nafas. Buang nafas. Dan di sini ketika didorong ke depan, tangannya boleh bawa lebih jauh ke belakang. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Seperti itu ya. Oke, kita sama-sama ya, Bel. Oke. Kamu punggung kaki di bawah udah nyampe, harusnya nyampe ya. Oke, dari sini kita mulai. Tangannya di pinggang dulu. Squeeze bokongnya, kencangkan pahanya, pastikan pahanya tidak terlalu dibuka lebar. Oke, bagus. Dari sini kita buka dadanya, hipsnya dorong ke depan, open your chest, look up. Buang nafas, bawa ke depan. Gak usah sampai dekat ke arah paha dadanya. Angkat lagi ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tangan kiri letakkan di tumit atau di paha, angkat tangan kanan.
Bawa lengan samping telinga, wajah lihat ke samping. Tarik nafas. Buang nafas. Nice. Dorong hipnya ke depan, Bel. Jangan lupa. Very good. Tarik nafas. Buang nafas ke sisi kiri. Tarik nafas. Buang nafas ke sisi kanan. Tarik nafas. Buang nafas ke sisi kiri, dorong hipsnya ke depan. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, tahan di sini 3 nafas. 2. Oke, 1. Kembali ke tengah, tarik nafas. Buang nafas, kali ini ke sisi kiri dan tahan. 3. 2. Oke, 1. Kemudian dari sini kedua tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, jalin tangan di belakang. Buka dadanya. Oke, option 1 seperti saya dibuka. Kalau option 2 seperti Annabelle ya. Tarik nafas, buang nafas, bawa ke depan, dekatkan dada ke arah paha, angkat lengannya lebih tinggi dan tahan. Kamu bisa bawa lengannya lebih tinggi lagi, Bel. Nice, tahan di situ. Tarik nafas. Buang nafas. Very good. Tarik nafas. Yes. Buang nafas. Sekali lagi tarik nafas. Oke, buang nafas, kembali ke tengah, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tangan di depan dada. Oke, kembali lagi ke posisi duduk. Oke, menarik nafas yang dalam, memejamkan mata. Buang nafas perlahan. Tarik nafas lagi. Buang nafas perlahan. Sekali lagi, tarik nafas. Buang nafas. Oke, sekarang kembali membuka mata. Oke, sekian untuk latihan Gentle Flow Yoga Posture Release di saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Nah, tadi latihan kita sama Kak Widya nih. Kak Widya, makasih banget nih udah ngelatih kita. Gimana sih kita ngerilis stres dari flow yoga yang tadi? Mungkin ada sedikit tips dari Kak Widya untuk teman-teman? Oke, jadi setelah tadi kita berlatih, mudah-mudahan semua yang di rumah merasa nyaman dan merasa enak ya. Paling nggak ketegangan yang tadi ada di area leher, bahu, kemudian punggung, dan hips. Sebenarnya tidak fokus di situ aja sih ya, seluruh tubuh juga. Tapi yang memang kita fokuskan tadi ada di bagian tersebut. Mudah-mudahan akan bikin badannya lebih nyaman sekarang. Nah, sekedar tips untuk mengatasi, biasanya kalau orang stres tuh cenderungnya malas, cenderungnya menutup diri. Jadi memang harus, sekali lagi harus dipaksa ya. Jadi harus dipaksa untuk berlatih. Tapi ketika berlatih tidak boleh dipaksakan. Posenya dilakukan sesuai dengan kemampuan tubuh, sesuai dengan energi dan level energi mood juga di hari itu gitu ya. Dan kemudian pastikan ketika berlatih harus dengan senang hati dan nyaman. Itu aja sih tipsnya ya. Mudah-mudahan setelah ini semuanya merasa nyaman, kemudian jadi pengen latihan lagi dan lagi dan lagi. Oke deh, nah tadi tips-tips dari Kak Widya, dan untuk teman-teman yang sekarang udah kerilis nih stresnya, sudah mulai merasa nyaman, sudah mulai happy, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube-nya Yoganesia. Makasih banyak nih Kak Widya. Sama-sama. Sampai jumpa di latihan selanjutnya. Namaste.